Itu apa saja bentuk-bentuk kegiatan anak-anak di sana seperti apa? Kegiatan ya, kalau secara pertama karena kita itu pesantren alam, ada program-program kejurusan yang berkaitan dengan pariwisata syariah dan agribisnis. Juga ada kedepannya kita akan lengkapi dengan kurikulum pesantren. Dan program unggulan kita itu tahfiz, Tahfiz ya? dakwah, Oke. e-bisnis dan entrepreneur. E-bisnis? Dan entrepreneur. Wah, ini mengacu teknologi juga nih ya. Ya. Kalau Pak Zul datang ke lokasi SMK kami, akan terpukau dengan kesusahan alamnya. Ah, iya. Ya. Oke. Nah, jadi penasaran nih saya. Jadi, Oke. kapan-kapan datang ke sana, lihat. Pak Zul ingin lihat bagaimana pertemuan Gunung Merapi dengan Singgalang, bisa dilihat di sana. Kecuali Malam hari. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia, saya Zulfamiadi kembali hadir ke layar kaca sahabat, tentunya untuk mendatangkan inspirasi dari sang inspirator kita yang berkunjung ke tempat kita ini. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan seorang mudir di tempat kita, dan kita coba dulu sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Zul? Waduh, kita pula yang ditanya dulu. Jadi pertanda ini orang lapangan ya. Alhamdulillah, Ustaz Dasril SHI nama beliau ini. Kenapa begitu gesit? Karena memang menerobos tanpa menunggu. Begitu dulu ya. Iya. Insyaallah. Mudir yang memiliki semangat inspirasi dari kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Benarkah begitu? Betul. Waduh, ini Itu tugas kita sebenarnya. Tugas kita sebenarnya. Tunggu dulu. Cita-cita hidup jadi apa sih, Ustaz? Khairun nas ma yanfa'un nas, itu aja. Waduh, khairun nas yanfa'un linnas ya. Ya. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Mudir, sekarang beliau udah mudir di sekolah SMK IT Al-Izhar Boarding School. Iya. Ini sekolah kejuruan ini ya. Sekolah kejuruan. Apa saja jurusan yang ada di sini, Ustaz? Jadi jurusan yang ada di SMK IT Al-Izhar itu ada pariwisata syariah dan agribisnis. Ada pula pariwisata syariah. Ya. Gitu. Nanti kita bedah konsepnya nih. Ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Dasril, ini sekarang jadi mudir ya. Wah. Ya. Ini sekolah kita sudah berapa lama nih, Ustaz? Sekolah ini sudah jalan 3 tahun. Insya Allah di 2025 ini tamat angkatan pertama. Lokasinya Lokasinya di CG Jorong dalam Koto Nagari Kamangili, Kecamatan Kamamage, Kabupaten Agam. Oh iya. Kalau ke kanan ini ke Guguran Pisang tuh ya. Iya, kalau kita betul. Ke Kampung kirinya. Pak Zul ya. Aduh. Jadi moto hidup itu tadi ya, bermanfaat buat orang lain. Ini kita cerita dulu, Ustaz Das. Mudir ini sekarang jadi mudir. Dulu sebelum jadi mudir itu kan pergerakan sosial. Ini gimana ceritanya nih? Kalau itu panjang sekali Pak. Insya Allah. Kita ambil yang sarinya. Sejak kuliah 98, 99 sudah aktif di kegiatan sosial kemanusiaan, yaitu awal-awal ada PKPU lah gitu. Awal ada PKPU. Iya. Jadi dedengkot juga nih ya. Itu yang kata awal lagi ya gitu. Jadi itu saat PKPU lalu menekuni dunia pengobatan Tibun Nabawi. Oh iya benar ya. Jadi bekam. Itu Tibun Nabawi sudah semenjak di kampus. Tibun Nabawi sejak 2004. Awal 2004. Oh itu sebelumnya masih di ini dulu kan belum Tibun Nabawi kan? Belum. Oke. Dari kampus sudah aktif. Ya, Insya Allah sudah. Jadi di kampus apa aktivitas dulu awal-awalnya? Sebenarnya PKPU awal-awal seperti apa gambaran sih? Ya, kalau dulu PKPU itu 99 itu kan ada permasalahan di Maluku, di Ambon gitu kan. Di PKPU salah satu NGO nasional kala itu mencoba menggalang dana untuk membantu saudara kita di Ambon kala itu. Maka 99 PKPU Kitinggi itu digerakkan oleh 3 orang waktu itu, termasuk Ustadz kita, Ustadz Ibnu Aziz yang hari ini terpilih jadi wakil wali kota Bukit Tinggi. Oke. Dan adalah satu lagi Ustadz Raymond
Beliau tugas hari ini di Riau kalau tak salah. Oke. Itu PKPU ya, tanpa kantor lah itu. Oh, tanpa kantor, gerilya ceritanya. Gerilya, ya. Bertemu kami ya di kedai teman atau di pinggir jalan gitu. Insyaallah. Itu kenapa terpanggil semangat ini tadi menolong, Ustaz? Ya, karena kita lahirkan Allah untuk saling tolong menolong ya. Artinya Al-Quran pun mengajarkan kita itu, kita ini bersaudara ya, dengan satu yang sakit kita sakit semua gitu. Jadi makanya itulah terpanggil untuk ikut di kegiatan itu. Iya, benar. Ya benar sahabat. Jadi kalau dalam kehidupan ini kita barat satu bangunan, satu tubuh ya. Iya. Sakit satu, sakit semua. Bahagia satu, bahagia semua. Dan alhamdulillah kita ucapkan kami ikut merasakan kebahagiaan atas pernikahan baru. Selamat. Lihat pengantin baru nih. Tidak baru lagi. Baru 2 kali ya. Baru 2 kali. Aduh, ya. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jadi kan rapi sekali. Beda itu pengantin baru kan pengantin lama begitu. Tadi awalnya mau pakai lapangan juga, tapi tak mungkin lah gitu. Iya. Kita bicara sekolah kan, gitu. Bicara sekolah karena orang rumah mau bilang begitu kan. Dulu abang di lapangan, sekarang sudah ada yang bereskan. Oke. Jadi apa yang menarik di dunia kemanusiaan, Ustaz? Di dunia kemanusiaan itu adalah jadi bahan perlindungan bagi kita. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan di dunia ini ya. Kalau kita melihat hadir kita di lokasi bencana ya, rasanya dunia ini tidak ada yang abadi. Jadi yang abadi itu mungkin ibadah kita yang mungkin terbaik kita siapkan, dan selalu meniatkan apa yang diberikan kepada masyarakat, niatkan itu hal yang terbaik dalam hidup kita. Nah gitu. Oke. Itu dulu awal-awalnya apa bentuk-bentuk yang pernah dibantu? Kalau PKPU awal-awal Bukit Tinggi kita kena itu untuk saudara kita di Ambon, di Ambon. Kita hanya penggalang dana saja. Oh, penggalang dana ya. Ataupun ada untuk membantu sekitar di Bukit Tinggi ya, itu di program Ramadan ya. Zakat fitrah, zakat emal gitu kan, fidyah gitu kan. Itu ada untuk saudara kita yang ada di sekitar Bukit Tinggi kala itu. Kalau di luar itu ya, itu awalnya PKPU itu karena ada permasalahan di Ambon itu ya, kita penggalang dana untuk itu. Lalu Ramadan ya barulah mulai penggalangan untuk duafa, fakir miskin, anak yatim yang ada di sekitar kota Bukit Tinggi. Nah itu. Iya. Ustadz, itu selama dalam proses itu ada sesuatu yang tidak mengenakan atau perjuangan apa yang manis di dalam gitu? Iyalah, karena yang masyarakat tahu kala itu tempat berzakat itu kan hanya bas. Oh gitu ya. PKPU itu merupakan hal baru bagi masyarakat. Jadi tantang tersendiri pula. Karena kita meyakinkan masyarakat bahwasanya dengan lewat PKPU zakat mereka akan tepat sasaran, sedekah mereka kita sampaikan gitu kan. Butuh ya bagaimana meyakinkan masyarakat tentang itu. Lain hal sekarang lasnya sudah banyak kan. Dulu memang yang datanya bas. Orang sedekah ke bas atau langsung ke masjid gitu kan. Lalu mendengar PKPU, sejak kapan pula ada lembaga zakat selain BAS? Akankah dana kami sampai? Gitu. Itu butuh perjuangan juga untuk meyakinkan. Alhamdulillah. Itu yang berkeringat untuk menjelaskan. Iya. Itu awal-awal PKPU itu kan. Iya. Kalau hari ini udah banyak kan. Iya, betul. Oke, Ustaz. Nah, kita berarti di dunia kemanusiaan hanya di PKPU saja atau ada lembaga lain? Di 2021 sempat bergabung di Masyarakat Relawan Indonesia MRI dari ACT gitu. Oh, sempat juga ya? Ya, betul. Jadi memang tertarik dunia kemanusiaan ini ya? Hobi. Kayaknya habis dari sini juga bergabung dengan Aspen kan? Mudir ya. Aduh, ya. Kita semuanya untuk kemanusiaan ya. Dengan siapa saja kita
kita Nah, welcome. itu dia welcome, welcome, ya. Karena bicara tentang makhluk Allah yang Iya, bernama manusia, manusia, ya. ya. Yang tadi kita harus memberi manfaat Bagi semua orang. bagi semua orang. Akhirnya dunia relawan dimasuki dengan berbagai rintangan dan tantangan. Ya. Kemudian Ustaz tadi cerita tentang masuk di dunia pengobatan. Ini menarik nih. Insyaallah ya. Di Nabawi, kalau tidak salah pernah masuk TV ya. Iya, Benar ya? Stand 7 ya. Stand 7 ya. Acara syafaat. Syafaat ya. Nah, jadi podcast bagi udah biasa. Dia belum sudah nasional. Tidak juga. Itu ceritanya dulu gimana Jadi bisa ini? Kita menggeluti dunia bekam sejak 2004. Nah, 2004 ya lanjut. Kemudian di 2008 sempat hadir di acara bekam nasional dalam rangka pembentukan Asosiasi Bekam Indonesia. Dan sempat diamanai sebagai untuk mendirikan Asosiasi Bekam Indonesia daerah Sumbar. Dan sempat ya. Dan diamanai sebagai ketua satu prode itu 3 tahun lah sampai 2008 2010 dapat amanah itu sampai 2013. 2013 ya karena untuk regenerasi ya estafet perjuangan ketua kita kasihkan ke yang lain. Iya. Pada di luar lagi gitu kan. Iya. Artinya ya karena kebermanfaatan tadi nih. Iya, jadi nggak tahu di tahun 2013 akhir datang perwakilan dari Trans 7 ke klinik dan minta kesediaan untuk jadi narasumber. Ya di sana itu belum terlalu banyak bekam ya kan? Belum. Jadi narasumber untuk acara syafaat. Cuma untuk bulan dan tanggalnya masih ditentukan gitu kan dari pusat. Nah, 1 minggu setelah itu dikabari untuk pengambilan video terkait tentang stroke dan darah tinggi serta masalah gigi. Jadi kita tampil 2 episode. 2 episode ini. Jadi yang pertama tentang darah tinggi, yang kedua tentang gigi. Awalnya kita mengira kan akan diboyong ke Jakarta, rupanya tidak. Jadi untuk acara di Sumbar kita ngambil view-nya alamnya Sumatera Barat. Maka syutingnya di mana, Sun? Untuk masalah darah tinggi kita syutingnya di Tarusan Kamang. Oh, keren ya. Untuk masalah gigi kita syutingnya di Rumah Gadang Balai Gurah. Oh iya. Yang terbakar itu ya? Bukan, dan tepi jalan ini. Oh iya. Oke. Berarti di situ syutingnya. Iya. Itu ceritanya tentang darah tinggi. Apa yang diceritakan ketika? Artinya ini, ya kenapa mereka mengambil kita sebagai narasumber tentang darah tinggi? Ya, rumah sakit stroke pertama di Indonesia kan ada di Bukit Tinggi. Artinya itu kan tamparan bagi kita sebenarnya. Kesannya kita di Bukit Tinggi ini orangnya kesakitan, padahal tidak gitu kan. Oh iya. Itu. Jadi. Tapi memang benar ya, kayak Santan dan ini kan, rumah sakit stroke itu di nasional cuma berapa ya? Makassar kalau nggak salah ada satu. Enggak banyak, dua tiga cuman. Sumbar 1, Makassar 1, Jakarta. Ya 3 cuman. Waduh. Itu kan sangat tamparan. Artinya kalau bagi kita menilai itu ya bagaimana lah kondisinya di situ. Iya. Kan? Orang Minang sakit-sakitan. Iya. Cuman tidak baik. Udah darah tinggi gitu ya. Dijawab lah oleh bekam gitu. Iya. Kita jadikan solusinya lah gitu. Oh, cari solusinya. Ya. Ntar agar juga kita dapat manfaat ya Ustaz. Gimana sebenarnya dari inti darah tinggi itu seperti apa sih? Mengenai kalau saya ada misalnya intinya bagaimana kita mengendalikan hati kita ya menjaga. Oh, dari hati. Iya, kalau darah tinggi itu kan emosional kita tidak terjaga sebenarnya, bukan dari makanannya gitu kan. Oh, jadi bukan makanan bukan ya? Sebenarnya. Kalau bahkan hari ini ada pengkajian tentang santan kan. Maksudnya santan itu tidak memberikan dampak bagaimana itu. Kita belum tahu juga bagaimana hasil penelitiannya itu gitu. Oh iya. Kemarin itu sempat ada gerakan waktu itu gerakan mengkonsumsi kelapa, cuma tidak jadi dilaksanakan kena pandemi di tahun 2020 ya. Ada rencana itu. Kelapa muda, kelapa tua. Itu konsep itu sedang disusun oleh teman-teman dari Bekam di secara nasional, dan rencana waktu itu
rencana kegiatannya itu dilaksanakan di Pariaman sebenarnya. Cuma karena pandemi tidak jadi. Iya, iya. Sehingga ilmu-ilmu tentang itu ya kita belum bisa dapat secara penuh ya. Iya betul, Nah, betul. itu. Oh, iya benar juga ya saudara. Kenapa di Pariaman? Di Pariaman tuh banyak kerambia kan? Kerambia. Kelapa ya. Kelapa. Di Pariaman banyak kelapa gitu ya. Jadi- Kemudian tapi menarik itu tadi Ustaz ya. Berarti kata kunci darah tinggi itu sebenarnya hati ya. Iya. Jadi makanan iya tapi hati tetap dijaga gitu ya. Oh gitu ya. Yang itu lagu Agim tuh. Gajah hati itu kan. Jaga hati. Oke. Jadi tetap berpengaruh ya. Ya. Dari hati. Balik konsep lagi khairunas anfa'uhum linnas tadi ya. Jadi sebaik-baik manusia itu bermanfaat buat orang lain. Jadi supaya jangan tinggi hati, supaya jangan darah tinggi. Ya, makanya turunlah ke dunia kemanusiaan. Jangan lupa berbagi. Jangan lupa berbagi, gitu, sedekah, ya. zakat Itu. dikeluarkan. Jadi gitu salah ya. satu hikmah yang diambil kita dunia kemanusiaan itu, kita dengan melihat kondisi ya bencana, iya. artinya Mendatangi anak yatim gitu ya. itu kan orang yang terdampak bencana. Jadi proses kita untuk melembutkan hati. Oh, benar. Itu. Kadang-kadang kita nggak mau bisa tidur ya, maksudnya kayak gini nih. Aduh gimana mereka ya, bagaimana Iya. tidur mereka gitu ya. Iya. Sehingga nggak kalau ini Kita tidak memikirkan diri kita sendiri, betul, tapi betul, memikirkan betul. hayat orang banyak ya. Ini makan mereka bagaimana, mereka di pengungsian nanti ke depannya anak bagaimana gitu kan. Nah, gitu kira kita. Ya mama batas lah jadi kepala sekolah mudir kan mikirkan orang banyak, anaknya nggak satu, anaknya banyak. Tapi kalau ada mudir tapi dia egois mikirkan dirinya nih. Jadi kita semua berangkat dengan kerelawaan saja. Iya, rela itu kan arti relawan kan begitu ya, rela dan tanpa melawan gitu ya. Oke. Jadi kerelaan hati, keikhlasan ingin diuji itu ya gabung jadi relawan ya kan? Ya. Betul. Oke Ustaz, berarti kita berarti kan di dunia pengobatan tadi disorot oleh Trans TV masalah darah tinggi tapi yang menarik tadi darah tinggi itu. Oke, yang kedua masalah gigi ya. Kalau masalah gigi kayaknya sepintas saja deh. Kenapa ada apa dengan gigi? Ya, itu yang sebenarnya bagaimana syariat Islam tentang gigi ya. Maka kan ada anjuran Rasulullah, andaikan menggosok gigi itu tidak memberatkan umatku, maka aku akan menganjurkan mereka gosok gigi setiap waktu salat gitu kan. Jadi intinya itu apa pandangan Islam tentang kesehatan gigi itu saja intinya. Sehingga tidak lama lah waktu Itu berpengaruh enggak dalam kajiannya gosok gigi itu kepada pikiran, perasaan? Enggak? Iya. Kalau gigi itu pengaruhnya keperasaan juga. Terkadang kalau kita tidak gosok gigi dengan kondisi Iya. kita Jadi nggak enak rasanya. Itu. Gitu. Termasuk juga ini hubung gigi dan perasaan. Ada lagunya kan, daripada sakit hati. Kita dapat itu. Lebih baik sakit gigi. Tidak juga. Tidak juga ya. Ada bener lagunya. Tukang karang lagu nih salah. Kalau sakit gigi itu heboh semuanya kan. Itu tidur pun tidak mau. Lah tukang nyanyi beda-beda, tukang karang lagu ya. Sakit gigi itu tidak nyaman Nggak juga. nyaman ya sana. Tapi Kalau juga baik, jangan sakit gigi. kalau dapat jangan sakit gigi. Dan jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Ya kata dia. Jadi ternyata bekam itu jaga kesehatan ya Ustaz, ya. Jaga kesehatan, jaga fisik dengan berbekam ya kan? Dengan mengkonsumsi apalagi herbal. kalau mau Ramadan ini kan jaga hati dengan bermaafan, jaga harta dengan berzakat, jaga kesehatan dengan berbekam. Aduh. Kalau ingat zakat, Ingat Aspen lah. iya. Ingat Aspen lah. Iya. gitu kan. Dikira masih lengket yang lama. Aduh, ini udah. Sekarang kita siap dengan siapa saja. Welcome Aspen jadi apa? Luar biasa. Yang penting bagaimana masyarakat kita itu ya sehat lahir, Batin. sehat batin. Ya sucikan hati, sucikan harta, sucikan badan. sucikan badan. Aduh, Masya Allah. Ustadz, kita sekarang go to the kampus Ustadz nih. Nah, oke. Ya. Itu SMK, Ya. pesantren alam. Itu apa konsepnya Ustadz? Apa konsep dari sekolah ini? Ya, konsepnya bagaimana memberdayakan alam
untuk melahirkan sebuah hasil yang bisa dimanfaati oleh orang banyak ya. Kalau Pak Zul datang ke lokasi SMK kami, akan terpukau dengan kesusahan alamnya. Ah, iya. Ya. Oke. Nah, jadi penasaran nih saya. Jadi, Oke. kapan-kapan datang ke sana, lihat. Pak Zul ingin lihat bagaimana pertemuan Gunung Merapi dengan Singgalang, bisa dilihat di sana. Kecuali Kecuali malam hari. Oke. Itu. Jadi kemudian di SMK itu kita punya 2 jurusan. Ya, pertama agribisnis, yaitu tanaman pangan dan hortikultura. Oh, ada bisnisnya ya? Ya, agribisnis itu. Kemudian ada pariwisata syariah. Di sebenarnya 2 jurusan yang ada ini sangat dibutuhkan sekali oleh Sumatera Barat sebenarnya. Pariwisata syariah. Sebentar kita bahas dari pariwisata syariah. Yang pariwisatanya yang syariah atau orang yang memandunya yang syariah atau apanya yang syariah? Jadi kita ingin anak-anak kita, alumni sana itu nanti bisa mengelola sebuah wisata, apakah itu objek wisata dengan konsep syariah yang mereka pahami. Ya, bisa jadi bagaimana nanti menata lingkungan sehingga hal-hal yang berbau yang membawa ke arah-arah tidak baik bisa mereka kurangi gitu kan gitu. Itu, dan kita berharap dengan wisata dengan konsep syariah nanti yang kami kelola itu jadi ajang dakwah juga lah gitu ya, jadi membawa manusia ke arah kebaikan gitu. Jadi SDM-nya ada di tamatan dari Ustaz ya. Kita usahakan itu di tamatan kita itu, kalaupun atau kan ada anak ini yang tamat sekolah sana ingin kuliah juga ada kan. Dan bagi mereka yang tidak kuliah, kita berharap mereka tidak nganggur gitu. Tapi mereka dengan ilmu atau kompetensi yang mereka miliki, mereka bisa memiliki lapangan kerja atau bisa bekerja, atau mungkin mereka melihat potensi-potensi apa di kampungnya yang bisa dikembangkannya untuk pariwisata. Nanti akan mereka kelola gitu kan. Atau mungkin mereka bisa membawakan menghadirkan ide-ide kreatif mereka untuk pokdarus yang ada di kampungnya. Hari ini kan pokdarus lagi marak di mana-mana kan. Itu. Jadi kita inginkan itu. Artinya alumni kita mereka siap bekerja. Kita tidak ingin menambah angka pengangguran. Itu target kita ke depannya gitu. Ini bagus ya, Ustaz. Ustaz tahu apa hubungan dengan Aspen? Belum tahu Ustaz kan? Biasa jelaskan. Jadi Aspen tahu kepanjangan Ustaz? Belum tahu Ustaz. Ansarullah Peduli Negeri. Wah, dia hafal Ustaz ya, Masya Allah. Wadir dahsyat nih. Karena judulnya itu Ansarullah Peduli Negeri, Aspen itu juga masuk kepada aspek wisata. Karena nanti kan kita jadi lembaga wakaf ini. Lembaga wakaf, kalau ada donatur para yang akan yang berwakaf itu apa namanya? Kok jadi lupa nih. Muwakif, orang yang muwakif akan berwakaf lewat Aspen. Nanti mungkin ada lagi dananya, investasi dana, kita bikin bangunan, kita bikin ini. Sumber dayanya dari siap. Semua tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita buat model, beginilah gitu. Jadi kita pilih pasar. Kalau Anda ke tempat wisata, mulai dari secara makanannya, pelayanannya, mungkin ininya secara syariah. Siap. Deal, Ustaz? Deal, Masya Allah. Tinggal donaturnya deal. Itu. Kalau ada kemauan, yakin pasti ada jalan. Itu dia Ustaz. Optimis deh. Kembali ke laptop. Berarti ada jurusan wisata sama hortikultura. Agribisnis. Kita lanjut dengan wisata. Seperti apa pandangan? Kenapa mereka harus itu tadi? Masih ada mungkin titik sudut pandang yang lain? Mungkin karena kita baru di tingkat sekolah menengah ya, kita memang inginnya anak kita itu dengan apa yang mereka dapatkan bisa mereka kembangkan lah. Dengan ilmu kompetensi mereka terkait wisata itu. Hal ini kan banyak wisata itu kan, cuman orang kan belum nampak melihat bagaimana sih wisatanya konsep syariah. Ini yang sedang kita coba kita kaji lagi di sekolah itu, dan kita harapkan anak kita bisa menjadi pelopor itu di daerah di kampung mereka masing-masing.
Oke, saya loncat ke ini. Kemarin Rocky Gerung sana. Iya. Ya. Iya. Waduh, saya kalau tahu Rocky Gerung sana, bawa sini. Seperti apa akal sehat itu gitu kan? Ustaz pesannya mudir ya, besok kalau dia Rocky Gerung lagi ke sini, bilang tuh dia ke sana. Kalau di sana Anda pasti tidak bisa jawab pertanyaan. Bilang ke Rocky Gerung, nah apa sebenarnya kemarin Rocky Gerung seperti apa mengomentari sekolah ini atau diskusi seperti apa sih? Jadi kemarin itu Rocky Gerung datang ke Bukit Tinggi itu ke Sumatera Utara kan dalam rangka haulnya Haji Agus Salim. Oke. Jadi acara puncaknya itu di hari Sabtu sebelumnya di ITB Khas ya. Di hari Minggu itu memang kita minta speak waktulah untuk ke ITB Khas bagaimana Rocky Gerung bisa hadir di Al-Izhar ya. Dalam rangka launching set wisata syariah. Nah, di kedepannya memang nanti di Al-Izhar itu juga ada target untuk set wisata syariahnya yaitu kebun buah. Oh gitu. Makanya hari itu di launching itu penanaman durian. Di atas bukit, di pinggir bukit itu. Oh gitu. Jadi kedepannya memang nanti situ tuh akan ada sebuah objek wisata buah, wisata bunga dan lain sebagainya. Kayak rasa ke rumah Rocky Gerung nanti kita ya. Di sana memang nanti akan ada villa untuk beliau satu. Oh iya. Iya. Oh, villa akal sehat. Villa akan sehat gitu ya. Jadi insya Allah ada gitu beberapa ya. tokoh akan mungkin villa di atas gitu. Benar. Oke. Iya hebat juga nih. Jadi kenapa? Karena kita bikin itu untuk pertama dalam segi penanaman dan perawatan nanti itu akan jadi labnya anak-anak kita yang agribisnis. Iya. Untuk pemasaran pariwisatanya itu jadi labnya anak-anak kita yang pariwisata syariah. Bagaimana dia melayani tamu, itu. Iya. Jadi ada ini ya. Jadi ada kalau apa namanya sudah banyak buah-buahan tapi tidak hanya durian kan Ustaz? Tidak. Jadi ada durian, ada manggis, ada yang macam-macam lah. Penting buat kebun pariwisata, kebun buah gitu kan. Nah, tidak hanya satu saja buahnya. Iya. Wah, mantap. Oh gitu ya. Hal terpenting dari pesan-pesan Rocky Gerung kemarin untuk pendidikan seperti apa Saudara? Ya dari kalau dia yang paling menarik itu yang jadi bahan pembicaraan bagi banyak orang setelah acara itu adalah bahwasanya Sumatera Barat ini tempat lahirnya para tokoh dan pemikir. Sehingga apa kata beliau di akhir kata-katanya sebelum mengakhiri beliau presentasi hari itu ya, IKN itu boleh ada di Kalimantan, namun ibu kota akal itu ada Sumatera Barat. Iya. Itu kata Rocky Gerung. IKN itu boleh ada di Kalimantan, ya. tapi ibu kota akal itu ada Sumatera Barat. Aduh, benar. Kita dalam podcast ini dalam rangka mengasah-asah akal kita ya. Iya. Beliau betul-betul mengkaji banyak agam, kamang ini. Sampai menyoroti tentang perang kamang gitu kan. Oh iya, betul. Itu. Oke Ustaz, berarti ini jadi labornya sudah dikunjungi Rocky Gerung gitu ya, buah-buahannya sudah ini. Nah, itu sudah berapa tahun lama sekolah ini Ustaz? Sekolah itu sudah jalan 3 tahun. InsyaAllah 2025 ini akan tamat angkatan pertama. Nah itu. 2005 ini akan tamat ya. Itu apa saja bentuk-bentuk kegiatan anak-anak di sana seperti apa? Kegiatan ya, kalau secara pertama karena kita itu pesantren alam, ada program-program kejurusan yang berkaitan dengan pariwisata syariah dan agribisnis. Juga ada kedepannya kita akan lengkapi dengan kurikulum pesantren. Dan program unggulan kita itu tahfiz. Oh, tahfiz ya? Dakwah. Oke. E-bisnis dan entrepreneur. E-bisnis dan entrepreneur. Wah, ini mengacu teknologi juga nih ya. Ya. E-bisnis entrepreneur. Oke. Visinya apa visinya Ustaz? Visinya membina generasi muda Islam untuk yang berakhlakul karimah dan siap terjun di dunia sesuai keahlian dan kompetensi mereka. Ya. Jadi memang sudah mengarahkan anak-anak skill ke depannya. Kalau kita lihat di tengah kemajuan era teknologi dan zaman sekarang ini, sebenarnya memang ini ya, anak-anak di SMK sebenarnya lebih bukan yang lain tidak terarah ya, tapi memang sudah mulai nampak alur-alur itu gitu ya. Kalau SMK itu kan artinya anak-anak itu harus siap kerja sebenarnya. Iya.
kan sesuai dengan skill dan kejuruan mereka kan. Sehingga bagi mereka yang punya cukup biaya mungkin bisa lanjut kuliah. Tapi bagi mereka yang kurang artinya yang belum beruntung, tentu kita tidak ingin mereka itu nganggur. Artinya apa? Setelah mereka selesai di SMK itu, mereka udah paham dia itu mau kemana gitu kan. Kalau agribisnis mungkin dia nanti di kampungnya potensi alam, potensi apa yang bisa mereka kembangkan gitu ya. Jadi dia maka tadi betul ya saya. Dan memang SMK sebenarnya lebih kepada menciptakan dorongan kepada anak-anak untuk menjalankan akalnya. Iya. Saya. Iya. Inovasi, berkreasi dan ya melakukan semua imajinasinya untuk kemajuan gitu. Sehingga berpartisipasi untuk negeri. Nah, judulnya itu termasuk juga peduli negeri. Karena dia pesantren, itu kan penolong agama Allah, Ansarullah. Peduli negeri. Luar biasa. Ustaz, kita ini pola sebenarnya apa namanya itu anak-anak sekarang itu bagaimana semangat belajarnya dibanding kita dahulu sih seperti apa? Kalau semangat belajar ya tergantung niat awal mereka ke sekolah itu juga sebenarnya ya apalagi hari ini godaan belajar hari ini kan sangat berat sekali ya. Kalau kita dulu tidak ada yang namanya gadget, tidak ada yang, tapi mereka hari ini tantang luar biasa. Jadi memang butuh dukungan, support dan perhatian kita sebenarnya untuk semangat mereka belajar gitu ya. Ya, ada anak itu yang mungkin biasa-biasa saja. Ada anak itu yang betul semangat untuk belajarnya. Maka dengan kegiatan di lapangan ya itu mungkin akan bisa lebih mengalihkan mereka untuk bisa giat belajar ya secara praktek ya. Makanya kedepannya kita di SMK itu akan menerapkan sistem kurikulum itu 70% prakteknya, 30% teorinya. Oh, gitu. Jadi ya? memang harapan kita tuh memang anak kita itu bisa siap kerja hendaknya. Nah, gitu. Tapi mungkin juga pendengar kita mungkin bertanya ini kan sekolah swasta kan? Oke. Ini dia termasuk kurikulum ke dinas pendidikan enggak? Iya. Oh ini berarti dia Jadi kurikulumnya 2, kurikulum pendidikan nasional 1, kurikulum pesantren 1. Oh gitu. Akreditasi sudah terakreditasi ini Ustaz? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat B. Waduh, B ya 3 tahun aja B ya. Coba 5 tahun langsung A itu ya. Masya Allah. Ini menunjukkan kesungguhan tadi. Ini kesungguhan ini keren nih karena kesungguhan kan dua. Jadi sebenarnya kesungguhan 3 sama kayak 3 ya Ustaz ya. Kesungguhan yayasan, ya kan? Kesungguhan murid, kesungguhan orang tua begitu kan. Nah ini yayasan sudah sungguh nih, guru sungguh nih kan, anak-anak sungguh nih ya. Wah mungkin akan muncul dari sini generasi tangguh ya. Apalagi kalau Nagari Kamang ini negari yang memang darah-darah pejuang. Iya, Perang Kamang itu kan. Benar ya Zar ya. Oke. Seperti apa? Kalau dia polanya yayasannya seperti apa nih yayasan? Yang ngelolanya yayasan, seperti apa? Pengelolaannya seperti apa Ustaz? Pengelolaannya individu atau maksudnya jadi tim yayasan itu kan yayasan itu milik Nagari misalnya. Artinya memang pengurus yayasan itu memang para tokoh-tokoh masyarakat ya Nagari Kamang Ilia ya. Nah itu ya intinya itu pengurusnya. Oh gitu. Iya. Dikelola oleh ini ya. Berarti yang ngelolanya Nagari ya. Oke, Ustadzku dahsyat ini. Kalau misalnya aktivitas terkinian apa yang ada yang sedang dan akan ini apa yang sedang? Terakhir setelah akreditasi kemarin itu kita melaksanakan Isya Mi'raj yang dilaksanakan oleh OSIS ya. Dan waktu dekat ini di bulan Februari ini yang terdekat itu ada namanya ICOM. Apa tuh? ICOM itu Al-Izhar Competition. Jadi lomba olahraga dan ada olahraga, ada tahfiz, ada khutbah, ada MSQ. Oh ya? Ya, itu tingkat SLTP MTS Bukit Tinggi Agam Timur.
SLTP, MTS. Berarti ini dia SMK tadi kan? Ya, Oh, berarti bukan tingkat SMK. bukan. Tapi yang tingkat itunya. Ya. Bertempat di Tempat di Alisar, di komplek kita. Tahu saya akal ini sekolah nih. Supaya untuk ini ya, untuk memperkenalkan sekolah. Betul. Untuk ini sudah yang kedua ini, insya Allah yang kedua. Sudah yang kedua. Yang pertama tahun lalu. Jadi setiap kalau cerita guru yang sudah lama di sana, memang setiap bulan Februari. Itu dalam rangka promosi sekolah sebenarnya. Jadi promosi menawarkan, oh inilah Alisar, inilah kondisi yang ada dan inilah keahlian anaknya gitu kan. Iya. Nah, jadi kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang ada sama kita. Ya, memang di sana itu ada futsal, ada badminton, nah itu pula yang akan dilombakan di bidang olahraga. Futsal memang ada lapangan futsal itu, Ustaz? Ada. Oh, ada lapangan futsal. Ada lapangan badminton juga ada. Kami punya Badminton gor. juga ada. Kami punya Hah? gor. Iya. Ya. Baru tahu kita. Ada gor di sana, gor badminton. Oh, Cuman iya. satu lapangan. Oke. Pak Zul ingin main bisa. Siap. Futsal lah, futsal. Oke. Ya, itu. Oh, gitu. Oke. Kemudian tahfiz, karena memang kita program unggulan kita tahfiz. Lalu ada khutbah ya, karena kita juga anak kita dilatih untuk berdakwah. InsyaAllah untuk Ramadan kita sudah siapkan tim safari dakwah kita di anak-anak. Jadi kalau ada masjid yang butuh dikunjungi ya, yang mungkin belum ada ustadznya, InsyaAllah anak kita siap. Berarti anak-anak ini juga siap untuk khutbah. Iya, khutbah. Anak SMK tapi khutbah ya. Iya, itu kelebihan kita. Dia anak SMK, kita kan SMK IT. Jadi Islam terpadunya itu tahfiz, khutbah. Nah, ada MSQ juga. Iya. Nah, maka kita adakan lomba MSQ. Oke, iya. Oh, mantap ini ya. Kalau ini anak-anak hafalan sudah ada yang berapa juz? Karena target dari awal ditetapkan itu kan di situ 1 juz 1 tahun. Jadi anak itu sudah ada yang 3 juz, juga ada yang sudah lebih dari 3 juz. Itu. Itu udah keren si tingkat SLDA di zaman nih. Ya, sekolahnya SMK iya. ya kejuruan tapi bisa hafiz dan bisa juga ngisi khutbah. Ini Iya, nilai plus ini. iya. Iya. Nah, kalau misalnya orang yang masuk hanya sekitar Kamang aja. Oh, kalau yang masuk itu beragam, tidak hanya sekitar Kamang. Ada yang dari Kamang, ada yang dari luar agam juga ada. Paling jauh dari mana sih? Pasaman Barat, Oh. Pangkalan, Oke. Pasaman gitu. Oke. Tanggapan orang tua terhadap sekolah itu gimana sih? Alhamdulillah kemarin kami sempat bertemu dengan beberapa orang tua, tanggapannya positif ya. Artinya anak SMK ibadahnya bisa terpelihara, terjaga. Berarti situ anak-anak juga sholat jamaah, zuhur Ya, jamaah. Ya? kita punya musala di dalam. Jadi alurnya anak sholat jamaah, maghrib, isya, Iya, subuh. subuh. Oh, kayak pesantren memang. Memang ya, Dia kita pesantrennya. Tapi belajar kitab enggak kali ya? Kita ada kurikulum pesantren ada, cuma tidak belajar kitab. Artinya apa? Cukup gurunya saja yang belajar kitab. Apa yang dapat oleh guru dalam kitab itu mereka sampaikan ke anak-anak sehingga jadi pemahaman bagi anak-anak dan mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pelajaran kitab kita tidak banyak. Kita pelajaran pesantren kita hanya mengambil 7 bidang studi saja. Apa tuh? Yang pertama tauhid, akhlak, supaya anak bisa berakidah yang lurus, berakhlak baik. Kemudian ada Al-Quran, sehingga mereka memahami isi kandungan Al-Quran dengan belajar tafsir Quran. Lalu hadis, kita bagi tiga. Di tahun pertama mereka mempelajari hadis arba'in. Di tahun kedua dan ketiga mereka mendalami Riyadhus Shalihin. Itu hadis, akidah, akhlak, tafsir, hadis. Kemudian ada bahasa Arab. Karena mereka pariwisata, kita nanti pas itu kita banyakkan nanti ke prakteknya. Artinya apa? Memang mereka memang bisa bebas bercakap bahasa Arab gitu, itu bahasa Arab. Lalu ada fikih. Fikih itu, dengan fikih itu mereka bisa beribadah dengan benar sesuai dengan sumbernya gitu kan. Itu. Lalu ada sirah. Dan sirah ini yang menarik bagi kalangan yayasan saat kami paparkan apa yang kurangnya oleh anak di sirah ya. Kalau secara nasional sudah
mereka pelajari kan di kurikulum nasional. Oke. Nah, di sirah ini untuk di tahun pertama kita akan ajarkan anak itu memahami sirah nabawiyah. Mereka paham betul bagaimana perjuangan Rasulullah gitu kan. Lalu di tahun yang kedua kita akan paparkan ke anak itu, kita ajarkan tentang bagaimana sirah sahabat dan pejuang Islam dunia. Pejuang Islam dunia. Ya. Oh, ini bisa sampai ke Hamas cerita nanti ya? Bisa ya, mungkin bisa gitu kan. Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi dan itu. Okay. Lalu nanti di kelas 12-nya kita akan ajarkan mereka tokoh-tokoh pahlawan Islam Nusantara dan pejuang Islam Ranah Minang. Oh iya. Nah, ini mungkin belum ada di sekolah lain kita gitu. Nah, itu. Cerita Al-Minangkabau. Jadi siapa saja tokoh pejuang Islam Nusantara. Udah ada bukunya, Ustaz? Kita sedang cari referensi itu. Kita cari beberapa referensi yang ada di toko buku, kita beli, kalau yang tidak ya kita copy. Iya, benar. Tapi itu karena tidak ada orang pelajari ini. Iya. Itu kan. Betul. Tapi ini keren nih. Jadi anak-anak sebenarnya tidak hanya ahli di bidang yang sedang dia geluti, tapi juga dia memiliki semangat dari perjuangan Rasulullah, iya kan, dunia Islam, sahabat, juga perjuangan tokoh nasional gitu. Iya, dan memang pas tempatnya di Kamang, karena memang Kamang itu sekali lagi ada perjuangan Kamang di sana. Darah Kamang itu darah pejuang ya. Iya, mudah-mudahan. Dan memang kenapa kita berikan contoh-contoh itu ya, kalau kita berbicara tentang generasi muda ya, dalam Islam itu kan tidak ada istilah remaja ya. Nah, kita menginginkan nanti anak itu menjadi alumni itu jadi memang lahirnya sebagai pemuda gitu kan. Ya, itu tidak jadi remaja, tapi jadi pemuda yang siap berinovasi ya. Iya, karena di dunia Islam tidak ada remaja ya. Tidak ada. Anak-anak dan pemuda ya. Oke. Tapi di situ hanya perempuan aja, laki itu perempuan sama. Kita ada perempuannya. Ada perempuannya. Iya. Ada asrama perempuan, ada asrama laki-laki. Oke. Tapi mahal nggak, Ustaz? Oh, tidak. Apa indikator tidak mahal? Biaya kita murah ya dibandingkan mungkin tempat lain ya. Untuk biaya pendaftaran kita hanya 100.000. Oke. Biaya masuk itu 4 juta. Di sana anak-anak sudah dapatkan seragam 6 setel. 4 juta sudah 6 setel seragam. Ya, 6 setel seragam. Lalu kita sediakan kasur dan lemari. Oh, jadi tidak perlu bawa lemari lagi ya? Tidak. Nah, itu. Iya. SPP karena kita di sana anak itu masak sendiri ya, kita jangan anak itu mandiri ya, tentang kita hanya mengatur waktu mereka saja. Sehingga bagus kalau masak berarti. Tapi beras dari orang tua mereka kan? Beras ya, untuk konsumsi diserahkan kepada orang tua mereka, cuma mereka bayar uang SPP saja. Uang SPP itu kami float dengan harga 350 per bulan. Nah, masalah konsumsi anaknya serahkan ke orang tua. Itu. Jadi anak itu mandiri dan kita bagaimana mereka bisa manajemen waktunya dengan baik. Mereka harus memasak, harus belajar dan harus praktek gitu kan. Nah, itu harus berolahraga gitu. Nah, ini yang sedang kita kemas sebaik-baiknya untuk menghadapi tahun keempat ya. Nah, itu. Iya, ini bagus nih, mantap sekali ya. Tapi kolam renang belum ada di situ kan? Belum, doakanlah. Kami ada rencana bikin itu. Oh iya ya. Wah, ada keren nih kolam renang ya. Terbuka untuk umum ya. Nanti bagaimana polanya itu nanti untuk pengelola. Iya. Kedepannya ada itu. Karena kan kalau bicara tadi nih dunia Islam sudah nih cerita sejarah ya kan, pahlawan. Iya. Salah satu olahraga kan nanti ada renang. Untuk olahraga kita ada beberapa rencana. Atau kolam renang itu memang kita usahakan ada kolam renang anak-anak. Mungkin yang kita dulukan itu kolam renang anak-anak. Karena tempat itu sangat baik untuk tujuan wisata, terutama wisata edukasi. Maka nanti kita siapkan. Karena memang jurusannya wisata. Iya. Sambil masuk sekolah, sambil berwisata. Iya, itu. Kemudian itu renang dan juga nanti kan ada olahraga memanah. Oke. Nah, karena kita pribadi bergabung dengan teman-teman komunitas olahraga lempar pisau. Oke. Kita siapkan nanti. Oh iya. Kita bimbing nanti itu. Nanti ansur dengan kuda kan? Iya.
Iya ya. Kuda sebalik bukit dari Kamang Mudia itu ke sini itu kuda sudah puas berkuda. Iya. Kuda di alam itu di luar biasa. Kamang udah puas itu kan itu. Ya. Dari sana ke Tarusan kena. Iya. Allah. Bisa dengan kuda, bisa berburu rusa dengan kuda nanti. Iya. Pas betul. Pas betul ya. Jadi Negara alamnya berbukit gitu iya, kan. iya, Nah, iya. alamnya mendukung. Memang ya. kita tepi bukit betul. Alamnya mendukung. Iya. Oke. Sip, Sat. Berarti tentang tadi wisata. Wisata, Oke. ya. Agribisnisnya seperti apa sih? Agribisnis itu kan itu masalah pertanian dan bagaimana pemasarannya gitu kan. Di kedepannya anak kita itu akan memahami dunia pertanian, itu dunia tanaman pangan, hortikultura gitu kan, dan juga mereka nanti bisa memikirkan bagaimana kiat-kiat strategi untuk pemasarannya gitu. Jadi kalau pertanian itu nanti ke depan kita akan coba gerakkan pertaniannya secara konvensional atau pertanian secara organik, dan yang akan kita carikan nanti guru yang akan membimbing mereka bagaimana strategi pemasaran pertanian itu ya. Kalau kita dapat cerita dari teman-teman kita pelaku pertanian, pelaku pariwisata gitu kan. Sebenarnya petani itu tidak mesti turun ke pasar gitu. Karena kalau petani turun ke pasar mereka tidak akan mampu berhadapan dengan para pengusaha perdagangan gitu kan. Makanya petani itu cukup mereka memproduksi, mereka mengemas, lalu mereka menyerahkan kepada nanti ada yang bisa untuk memasarkan hasil tani itu. Komponen-komponen itu ada gitu kan. Kalau yalah yang petani dia fokus Di bidang di pertanian. bidangnya menyiapkan bahan-bahannya, lalu nanti ada tim yang akan memasarkannya. Jangan petani pula dibawa ke pasar gitu. Itu kedepannya. Iya. Oh, keren. Sip. Ya, itu. Oh, iya. Jadi anak kita tuh tamat mereka dari Al-Azhar bisa memantau juga pulang dia ke kampung mereka apa hasil bumi di kampungnya bisa mereka kembangkan, bisa mereka kemas semenarik mungkin dan bisa mereka pasarkan secara ya kalau hari ini orang mainnya online kan, kita pasarkan secara itu juga gitu. Oke. Oh, ini keren nih karena memang soal anak muda turun ke pertanian itu jadi keren dapat Iya, sekarang ini ya. kan jadi program pemerintah hari ini kan petani karena milenial memang kan. Nah. Petani milenial, tapi memang bertani ya. Iya. Bukan TikToker di bukan di sawah dan di ladang. Iya, bukan pencitraan saja gitu kan. Nanti dicandang sangkulnya, main TikTok lo di situ kan. Memang mereka itu tahu betul bagaimana cara bertani. Ini penting karena memang di tengah anak muda kita itu semua terboyong ke dunia konten kreator, terboyong kepada dunia digital. Pertanian ini sangat penting. Coba nanti jangan sampai kalau kita anak muda kita tidak berdayakan dari sekarang, nanti jangan-jangan itu beras diimpor, kan? Cabai diimpor, ikan diimpor, garam pun walaupun garam diimpor juga, tapi itu dulu. Ya kan? Karena apa? Karena tidak berdaya semangat pertanian begitu ya. Gitu. Pertanian juga masuk perikanan nanti kan Ustaz? Iya, itu perikanan. Karena sana ada kolam juga ada di sana, sumber air itu banyak ya, Tarusan di sana. Kita betul berbatasan dengan sana. Artinya ada ini komplek pesantren, lalu ada bukit dan sebelahnya itu Tarusan. Oh, air banyak ya? Banyak air. Ya. Kalau hujan tuh lebih ya, melimpah airnya itu. Itu yang penting. Air banyak itu yang penting kan. Oke. Berarti nanti ikannya itu juga ikan wisata ini kan, termasuk ikan syariah nanti ikan syariah. Ya karena makanannya halal. Konsep pengelolaannya. Kan bisa jadi ikan haram kan Ustaz? Bener enggak? Ya, paling makannya kan. Pertama makan dicuri dari teman. Bibitnya juga curian gitu kan. Itu. Jadi, mereka beternak ikan, mereka bisa menyiapkan pakannya pula kan. Iya. Ini bagus bisa disiapkan pakannya, bisa ini. Karena memang ketika bangkit semangat untuk bertani ini, maka semangat berwisata tentang pertanian ke depan akan maju. Kalau sekarang kan wisatanya wisata pemandangan aja kan, wisata pertanian jarang. Jadi maka kemarin kita coba gerakkan guru-guru ya, ketua jurusan pariwisata dan jurusan agribisnis. Cobalah adakan di dalam ini kolaborasi anak-anak kita antara pariwisata dan agribisnis untuk mengembangkan wisata
petik buah, Ya. wisata tanam-tanam gitu Ya, kan. karena kayak sawah itu, Ustaz. Ya. Orang mungkin tidak pernah coba, orang di luar sana tidak pernah coba bagaimana menanam padi, Iya. ya kan? Jadi kedepannya nanti kita siapkan nanti wisata tanam padi gitu kan. Kita siapkan Aneh, hamparannya. kita punya usul kayak gitu. Iya, memang kita siapkan ada tuh satu lahan yang kita siapkan untuk tanam padi. Iya. Ya, nanti kita akan kita bajak, kita daftarkan, lalu kita siapkan benihnya. Nanti kita iklankan ada wisata tanam padi Wisata untuk tanam TK padi. untuk merasakan tanam padi. Ya, Aneh punya usul begitu, Ustaz. nanti kita siapkan kita tentu kalau untuk itu tentu kita siapkan dulu garis-garisnya. Kita tunjukkan itu. Memang depannya itu ada. Kita siapkan itu. Iya, disiapkan juga benihnya, Ustaz. Iya, siapkan benihnya, siapkan bibitnya kan. Nanti ada wisata tanam cabai, kita siapkan benihnya. Tuh, gitu. Jadi anak kita akan bekali dengan bagaimana cara pembibitan. Itu. Waduh, keren sekali nih, Ustaz. Masya Allah. Berarti masalah kultura begini ya. Iya. Oke, baik Ustaz. Tanpa terasa kan hampir-hampir di penghujung pembicaraan kita ini. Tapi menarik ketika memang ada sekolah yang membentuk energi untuk dunia pertanian, peternakan, begitu ya, wisata. Iya. Karena ini semua akan ada di dalam Al-Quran, begitu ya. Bagaimana kita masalah bibit misalnya, padi tadi nih. Padi ketika ditanam menjadi 100, jadi 7 tangkai. Iya. Tiap tangkai ada 100 arai, begitu ya. Iya. Allah melipat gandakan, itu perumpamaan sedekah loh, Ustaz. Iya. Perumpamaan sedekah. Ingat sedekah juga ingat berkah. Iya. Nah, itu nanti ingat zakatnya kan, bagi yang kaya-kaya Iya, juga betul. begitu. Orang-orang tua yang kaya ingat zakat lah, begitu kan. Apa hasil padi sampai senisab ya dizakatkan lah. Dizakatkan lah. Ya. Masya Allah. Baik Ustaz, di penghujung pembicaraan kita ini mungkin closing statement apa kira-kira? Kalau kita ingin hidup indah dan nyaman, maka hiduplah dalam naungan Islam dan Al-Quran. Ringkas padat, cobalah ulang sekali lagi Ustaz. Jika hidup kita aman dan indah, maka hiduplah dalam naungan Islam dan Al-Quran. Hiduplah dalam naungan Islam dan Al-Quran. Bukankah keindahan yang kita cari dalam kehidupan ini? Jadi untuk itu, jangan ragu dan segera dari sekarang. Barangkali demikian pula kegiatan kita, bincang-bincang kita dengan Ustaz Dasril pada kesempatan ini. Mudir, semoga berkah sekolahnya, Amin. berkah langkahnya, Amin, ya dan Allah. Allah ampuni segala dosa para gurunya, orang tuanya di sana, dan juga semoga nanti menjadi ahli surga di semuanya. Amin, Ya. insyaallah, ya. Sekali lagi sukses buat Ustaz. Jangan lupa doakan juga Aspen kita ini ya. Insyaallah, ya. Nah, baik, akhirnya saya Zulfamiadi Saya Dasri. mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.